Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyatakan menerima keputusan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum dan mengucapkan selamat pada pasangan terpilih Pramono Anung Rano Karno. Lalu apa pertimbangan penerimaan ini? Bukankah sebelumnya seluruh persyaratan pengajuan gugatan disebut-sebut sudah mencapai 97%? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber, yakni Jubir Rido Fahrudin Mukhtar serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto dan Mas Fahrudin. Selamat malam Bang Toto. Ya, terima kasih sudah berkenan bergabung. Saya langsung ke Mas Fahrudin terlebih dahulu. Jadi artinya 3 hari yang lalu saya ingat kita juga wawancara, Anda mengatakan sudah 97%, kemudian tadi Pak RK tadi pagi mengatakan ada dinamika iya tidak untuk mendaftarkan. Jadi apa yang sebetulnya fundamental akhirnya mengurungkan niat pendaftaran ke MK? Baik, terima kasih Bang Bram. Sebelum itu izinkan kami mengucapkan lebih dulu selamat kepada Bapak Pramono Rano Karno dan tim yang telah memenangkan Pilkada DKI. Demikian juga kami ucapkan terima kasih Bapak Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang telah membuat Pilkada DKI menjadi lebih penuh warna, penuh rasa. Dan tentu saja kepada para pendukung kami, terima kasih sudah menemani perjuangan sampai tetes keringat penghabisan. Nah, merespon apa yang disampaikan oleh Bang Bram tadi, memang betul. Saya ingat di sini juga di CNN kami menekankan menyampaikan pada waktu itu bahwa H-1 terakhir pendaftaran ke MK itu memang persiapan sudah 97%. Bahkan pada hari terakhir persiapannya sudah sangat total lebih dari 100%, itu sudah 100,07% kami sudah siapkan, tetapi rupanya dalam konsultasinya oleh paslon, tim dengan pimpinan koalisi dan para tokoh, rupanya ada pertimbangan lain Bang Bram. Dalam hal ini kita menyadari bahwa pilkada ini bukan hanya persoalan menang kalah, persoalan benar salah, tetapi dijelaskan oleh Bang Ridwan Kamil bahwa ini tentang kepentingan yang lebih besar. Apa kepentingan yang lebih besar itu? Beliau sampaikan tadi di konferensi pers dan kalau tidak keliru juga diposting di IG beliau, bahwa kepentingan yang lebih besar itu pertama adalah demokrasi yang damai, dan yang kedua adalah menghargai pilihan masyarakat warga Jakarta. Dan beliau karena itu legowo menerima dan mengucapkan selamat kepada Bapak Pramono dan Rano Karno. Oke, baik. Dan sebelum saya melanjutkan, saya akan menanyakan juga terkait dengan apakah benar memang ada arahan Presiden Prabowo di sana akhirnya kemudian koalisi Anda tidak jadi mengajukan, tapi kita dengarkan bersama terlebih dahulu statement dari Ketua Tim Pemenangan Ridho Ahmad Riza Patria berikut ini. Memang sebelumnya kami telah mempersiapkan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun dari pimpinan di atas, pimpinan koalisi meminta bahwa tidak melakukan atau mendaftarkan gugatan ke MK terkait pilkada di DKI. Nah, sebagai ketua tim, saya perintahkan pada jajaran dan tim hukum untuk tidak usah mendaftarkan gugatan ke MK terkait pilkada di DKI Jakarta. Oke, jadi Mas Farudin artinya pimpinan koalisi ini Pak Prabowo dan kemudian setelah perintah beliau tidak ada dinamika begitu ya, 13 partai politik ketua-ketuanya ini semua akhirnya legowo bersama begitu ya Mas Farudin? Iya, konteksnya ini Bang Bram pada dasarnya adalah konsultasi. Bagaimanapun masukan-masukan dari beliau-beliau semua, keputusan akhirnya ada pada paslon dan tim koalisi pengusung. Dan dalam hal ini seperti tadi saya sampaikan bahwa ada pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar tadi. Yakni kalau misalnya kita perhatikan Bang, pertama memang dikhawatirkan ke depannya akan benar-benar terjadi kelelahan politik pada pemilih. Kalau sebelumnya kan saya sudah sampaikan bahwa kelelahan politik ini konteksnya hanya pada penyelenggara sehingga pekerjaannya kurang profesional. Tetapi kalau ada putaran kedua, maka ternyata kita pikir-pikir pemilih juga benar-benar akan lelah karena itu selisihnya cuma 2 bulan. Kemudian yang kedua, dalam agama itu ada kaidah darul mafasid, menghindari bencana, muqaddamun ala qalbil mas'alah jalbil masalih, daripada mengejar kebaikan. Menyelesaikan, mengusut ini semua itu memang baik, tetapi dikhawatirkan ada persoalan lain. Sebab sejauh ini kita harus mengapresiasi semua paslon sudah sangat baik menjaga kondusivitas,
menjaga kedamaian sehingga mereka tidak hanya ikut kontestasi, tetapi juga memberikan edukasi politik. Nah ini yang berusaha dijaga, ditekankan oleh Bang Ridwan Kamil yang tentang kedamaian dalam demokrasi tadi, serta persatuan, Bang Bram. Oke, jadi artinya putusan akhir tetap ada Pak RK Suswono, bukan kemudian arahan dari Presiden ya, yang menjadi kunci ya akhirnya. Benar, itu konteksnya konsultasi, putusan akhir tetap pada paslon bersama teman-teman tim. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Toto kalau begitu. Jadi artinya Mas Toto ada perubahan sikap seperti ini dalam 2 hari, rasanya cukup ekstrim. Apa yang bisa kita baca dari dinamika ini Mas Toto? Iya, kalau kita lihat secara teoritis ya, beberapa kemungkinan bahwa pasangan tidak jadi kemudian mengajukan gugatan. Yang pertama terkait dengan teknis hukum, bahwa misalnya dari pasangan atau tim ses merasa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk kemudian mengajukan gugatan. Yang kedua, pendekatannya secara politik, seperti yang tadi Bang Fahrudin jelaskan atau Bang Riza Patria, intinya ada kepentingan lain yang lebih besar, seperti ditekankan juga oleh Kang Emil. Karena memang harus diakui kalau untuk kepentingan stabilitas politik nasional, yang saat ini Pak Prabowo paling berkepentingan, alangkah baiknya ketika sudah selesai putaran terkait 545 pemilihan kepala daerah, lalu kemudian ada satu nyisa karena aturan yang berbeda 50% plus 1, harus kemudian 2 putaran, apapun tensi politik akan naik kembali. Itu yang kemudian mungkin kalau kita mau terjemahkan menjadi sesuatu yang juga tidak baik buat demokrasi, buat kepentingan stabilitas nasional politik ke depan. Dan yang ketiga, ya tentu saja yang kita nggak bisa buktikan, Mas Bram, bahwa di panggung belakang ini kan komunikasi terus terjadi, yang belum tentu itu bisa kita buka juga di hadapan publik, misalnya di antara deal-dealan antar pasangan, tim ses, partai-partai. Karena ketika kita baca berita hari ini, saya tidak tahu ya apakah sudah bisa dikonfirmasi atau tidak, ada isu yang menguat bahwa Kang Emil akan dijadikan koordinator badan aglomerasi sebagai bagian dari fungsi baru daerah khusus Jakarta, yang notabene berarti nanti Ridwan Kamil juga akan mendapatkan jabatan yang memang itu otoritas dari presiden. Jadi kalau mau ditanya dari 3 variabel itu mana yang kemudian ada, menurut saya tiga-tiganya mungkin ada. Tetapi kalau mau ditanya porsi yang paling besar yang mana, ya mungkin Bang Fahrudin dan tim Ridho yang bisa menjawab gitu ya. Oke, baik. Ini langsung konfirmasi kalau gitu. Jadi Mas Fahrudin, terkait 3, tapi saya lebih tertarik yang terakhir yang disebutkan Mas Toto tadi. Jangan-jangan jadi ketua aglomerasi begitu, itu lebih masuk akal kan kemudian untuk Kang Emil? Sejauh ini tidak ada pembahasan tentang persoalan itu di kami, Bang Bram. Dan yang kedua, perlu diingat bahwa sosok Kang Emil ini kan sosok profesional yang sudah punya begitu banyak kesibukan. Beliau maju di Pilkada DKI ini bukan karena mencari pekerjaan atau semacamnya, saya kira ya. Saya tidak melihat ke arah sana sejauh ini sih. Saya lebih meyakini bahwa memang sama seperti yang dimusyawarahkan bersama para pimpinan, bahwa ini konteksnya untuk kepentingan yang lebih besar, karena alhamdulillah Jakarta bisa memberikan teladan bagaimana pilkada yang damai, kondusif, dan sama sekali tidak ada gesekan-gesekan yang buruk di lapangan. Oke, pun kemudian menggunakan logika yang Mas Toto sebutkan tadi soal stabilitas pemerintahan, apakah itu menjadi lebih masuk akal begitu Mas Fahrudin, terutama untuk pemerintahan Pak Prabowo? Sedikit banyaknya tentu sangat mempengaruhi ya, karena bagaimanapun saat ini Jakarta masih tetap menjadi sentral pemerintahan, meskipun agenda kedepannya nanti akan bergeser ke IKN. Artinya Jakarta bagaimanapun masih tetap wajah depan Indonesia juga ke depannya. Ini bukan hanya dilihat oleh masyarakat rakyat Indonesia di daerah-daerah, tetapi juga menjadi sorotan dunia. Kalau memang kita bisa menampilkan wajah politik yang baik, damai, dan yang lain-lain, tentu juga menjadi sebuah prestasi, dan tentu orang akan tetap lebih banyak melihat sisi-sisi baik dari Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Oke, baik. Saya ke Mas Toto lagi kalau begitu. Jadi Mas Toto, kalau kemudian menggunakan pendekatan yang panggung belakang tadi begitu ya, mengapa kemudian rasanya last minute baru akhirnya diurungkan niatnya? Kenapa kemudian tidak dari awal? Apa yang kemudian bisa kita kira-kira dan kita baca mengapa kemudian dinamikanya baru last minute begitu terjadinya?
Kalau kita bicara mengenai panggung depan, panggung belakang lagi-lagi Mas Bram ya, tentu saja harus dilihat secara berbeda. Saya kan hanya menduga-duga, Bang Fahrudin lebih tahu apa yang terjadi, tetapi andai kata pun sebetulnya ada pembicaraan di panggung belakang, pengambilan keputusan di antara elit-elit itu sudah terjadi. Saya meyakini sebenarnya beberapa hari sebelum sudah tercapai sebuah kesepakatan. Dan apakah itu kemudian bisa disampaikan di hadapan publik, konstituen dari jauh-jauh hari, tentu saja itu tidak bijak dan tidak elok. Itu akan menyurutkan semangat dari para pemilih Ridho yang kita tahu banyak sekali yang sudah berjibaku. Sehingga tidak tahu apa yang terjadi di belakang dan kapan sebenarnya keputusan yang diambil, tetapi ketika itu diungkapkan di last minute, menurut saya adalah tetap sebuah kebijaksanaan yang menyebabkan tidak terkesan menyia-nyiakan harapan yang tentu saja dimiliki oleh para pemilih Ridho, tim ses Ridho, yang tentu saja sebenarnya berharap untuk adanya putaran kedua. Makanya kalau kita lihat dari rangkaian kata-katanya Bang Riza, arahan dari pimpinan. Yang kedua kan juga bahasa dari Kang Emil pun ini untuk sesuatu yang lebih besar. Kalau saya menduga yang namanya sebuah keputusan politik besar atas nama demokrasi, stabilitas politik, harusnya nggak mungkin diputuskan dalam waktu last minute. Tetapi kebijakan untuk mengakui itu baru di last minute, menurut saya itu juga sebuah hal untuk menjaga kondusivitas. Oke, menarik. Oke, saya lebih lanjut akan menanyakan bagaimana kemudian pandangan ke depan. Apakah kemudian dengan penerimaan ini juga menjadi jalan untuk hubungan PDIP, terutama Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo dalam pemerintahan ke depan? Tapi jangan langsung dijawab, Mas Toto, karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia, dan saya masih dengan dua orang narasumber, ada Mas Fahrudin dan juga Mas Toto. Saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Jadi artinya Mas Toto, dengan kondisi seperti ini, artinya ini kita lebih masuk akal mana? Kepentingan lebih besar dengan aglomerasi tadi yang kemudian kita bahas di segmen sebelumnya, atau kemudian ini akan menjadi pintu penerimaan hubungan lain begitu kepada PDIP dengan pemerintahan Pak Prabowo? Kalau saya melihat kita terlalu spekulatif kalau langsung mengarah kepada sebuah analis yang lebih besar mengenai ruang terbukanya PD Perjuangan masuk ke dalam koalisi Prabowo. Saya pikir tentu saja akan ada sebuah perhitungan yang lebih luas. Tetapi yang mungkin bisa dilihat secara lebih moderat ya, bahwa sosok Mas Pram ini kan memang tidak pernah terlihat dalam hubungan yang katakanlah cenderung konfliktual, baik misalnya dalam konteks Jokowi dengan PDI Perjuangan atau dalam konteks PDI Perjuangan versus Kim Plus. Mas Pram ini kan cenderung bisa diterima di semua kalangan kalau kita lihat. Bahkan banyak yang mengatakan ya hubungan pribadi Mas Pram dengan para ketua Kim Plus atau Pak Prabowo bahkan Jokowi sekalipun itu lebih dekat dibandingkan dengan hubungan Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo misalnya atau Pak Jokowi misalnya, karena memang bekerja bersama-sama sebagai menteri. Jadi itu yang menurut saya kalau kita mau menduga-duga dalam konteks lobby-lobby politik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dalam seminggu 2 minggu terakhir, saya pikir peran utamanya bukan di PDI Perjuangan, tapi di sosok Pramono Anung yang mungkin cenderung memang dari awal sebetulnya bisa diterima. Dan tetapi apakah terjadi deal-deal politik, saya juga menurut saya sih sulit ya untuk seorang Pramono Anung mengambil keputusan deal-deal politik karena beliau juga bukan memegang keputusan di PDI Perjuangan. Jadi saya sih tidak melihat sampai wilayah itu, tetapi minimal mungkin kalau terjadi sebuah lobby-lobby atau komunikasi politik, Pramono Anung bisa kemudian meyakinkan bahwa ketika saya menjadi gubernur, saya tetap ada dalam posisi tata negara di bawah presiden, tidak dalam konteks dikotomi antara Kim Plus dengan PDI Perjuangan. Di sisi lain tadi spekulasi, bukan saya spekulasi loh, saya baca beritanya, mungkin sudah ada sebuah solusi untuk Kang Emil kalau betul berita itu terjadi, bahwa Kang Emil akan menjadi bagian dari aglomerasi dengan menjadi koordinator aglomerasi nasional tadi. Yang di situ kita bisa lihat bahwa akhirnya ada sebuah titik temu yang itu khas gayanya Pak Prabowo.
Oke, baik-baik. Ini saya konfirmasi. Jadi kalau disebut khasnya Pak Prabowo ada titik temu yang bisa semua kepentingan begitu, seperti itu Mas Farudin? Ya, pertama Bang Bram, saya di sini hadir konteksnya sebagai juru bicara Ridwan Kamil Susono dan tim. Tentu sewaktu juru bicara kami hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan dari orang yang memerintahkan kepada kami. Dalam hal ini kami tidak dan belum menjadi juru bicara Bapak Prabowo sehingga kami tidak berani menanggapi. Oke, tapi artinya komunikasi di internal, Mas Farudin, komunikasi di internal Ridho, adakah kemudian pembahasan itu maksud saya? Ya, sama seperti saya sampaikan tadi Bang Bram sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa pembahasan tersebut sama sekali tidak ada di tim kami terkait aglomerasi. Kami memang fokus hanya membahas persoalan Pilkada Jakarta dan bagaimana mengakhiri ini dengan indah. Nah inilah yang tadi yang pada hari Jumat pagi tadi, ya Jumat berkah lah ya, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Pramono dan terima kasih pada Bapak Darmakun terkait Pilkada DKI. Tidak ada pembahasan yang lebih luas terkait hal-hal yang lain, Bang Bram. Oke, baik-baik. Terima kasih. Waktu dari para narasumber ada Mas Fahrudin, juru bicara Paslon Ridho, serta Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih, Selamat malam. Bang Bram. Terima kasih Selamat Bang malam, Farudin. Bang Beto. Sukses. Siap, makasih.